Ia membawa pusaka keris yang dipilih oleh roh leluhur dan mengikat sumpah untuk melindungi rakyat sampai titik darah penghabisan. Inilah kisah epik tentang Arya, sang anak petani yang menjadi legenda kesatria Nusantara. Sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan rahasia keperkasaan sejati yang tak lekang dimakan waktu. Siapkan hati kalian, karena perjalanan ini akan membuka mata tentang arti sebenarnya menjadi seorang kesatria. Di sebuah desa kecil di tepi hutan tropis Nusantara, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia bukan anak bangsawan, melainkan keturunan petani biasa. Namun, dalam dirinya mengalir semangat pantang menyerah dan keberanian yang tak tertandingi. Sejak kecil Arya sudah terbiasa membantu ayahnya bekerja di sawah, memikul beban berat, hingga berlatih memainkan pedang kayu dengan kawan-kawannya. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda sederhana ini kelak akan dikenal sebagai salah satu kesatria terkuat di zamannya. Hari-hari Arya dipenuhi kerja keras. Pagi ia membantu keluarganya bercocok tanam, sore ia berlatih bela diri secara otodidak. Ia sering menirukan gerakan para prajurit kerajaan yang kebetulan melintas di desanya. Meski tubuhnya penuh luka akibat jatuh dan terbentur, Arya selalu bangkit dengan senyum. Baginya, sakit hanya bagian kecil dari perjalanan menjadi kuat. Mimpi terbesar Arya adalah bisa membela tanah kelahirannya dari ancaman para perampok dan penjajah yang sering mengganggu desa-desa sekitar. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung indah di langit, Arya bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua berjubah putih. Dalam mimpi itu, sang kakek berkata, kekuatan sejati bukan hanya dari otot dan senjata, melainkan dari hati yang murni dan sumpah yang dijaga. Arya terbangun dengan keringat dingin, merasa bahwa itu bukan sekadar mimpi biasa. Sejak saat itu, ia bertekad untuk menemukan arti sesungguhnya dari pesan misterius itu. Kabar pun datang, bahwa kerajaan tengah mengadakan sayembara untuk mencari kesatria baru. Sayembara itu bukan hanya tentang adu kekuatan, melainkan juga tentang kebijaksanaan, kesetiaan, dan keberanian. Hati Arya bergetar, inilah kesempatan untuk membuktikan diri. Meski banyak yang meremehkannya karena hanya anak petani, Arya yakin bahwa tekadnya lebih kuat dari darah bangsawan manapun. Ia pun memutuskan untuk mengikuti sayembara tersebut, meski harus menempuh perjalanan panjang menuju pusat kerajaan. Dengan bekal seadanya, Arya pamit pada keluarganya. Ibunya menangis, sementara ayahnya hanya menepuk bahu anaknya dengan bangga. Pergilah, nak. Buktikan bahwa darah rakyat jelata pun bisa membawa kehormatan bagi negeri ini, kata ayahnya. Malam itu, dengan langkah penuh keyakinan, Arya memulai perjalanannya menuju gerbang takdir. Ia tidak tahu tantangan apa yang menantinya, namun satu hal pasti, semangatnya sudah menyala seperti api yang tak akan pernah padam. Kerajaan itu tengah merayakan hari besar ketika sayembara diumumkan. Alun-alun penuh dengan rakyat yang berkumpul untuk menyaksikan. Ratusan pemuda gagah berbaris, mulai dari bangsawan, anak prajurit, hingga orang asing dari negeri jauh. Arya berdiri di antara mereka dengan pakaian sederhana, hanya kain ikat pinggang dan pedang kayu peninggalan ayahnya. Banyak yang menertawakan penampilannya, tetapi ia tetap menegakkan kepala. Bagi Arya, harga diri bukan soal pakaian atau senjata, melainkan soal hati yang berani menghadapi apapun. Tahap pertama sayembara adalah uji fisik. Peserta harus melewati lintasan penuh rintangan, dari memanjat tebing curam, melintasi sungai deras, hingga mengangkat batu besar yang hampir mustahil dipindahkan. Banyak yang gugur pada tahap ini, terutama mereka yang hanya mengandalkan nama besar keluarganya. Arya dengan tubuh petani yang terbiasa bekerja keras mampu melaluinya. Nafasnya terengah, tangannya penuh luka,
tapi ia berhasil sampai garis akhir. Tepuk tangan rakyat pun bergema, meski beberapa bangsawan berwajah masam melihat keberhasilannya. Tahap kedua lebih sulit, pertarungan 1 lawan 1. Peserta diberikan senjata kayu untuk menguji kemampuan bela diri. Arya berhadapan dengan seorang bangsawan muda bernama Raden Surya, terkenal dengan jurus cepatnya. Di awal pertarungan, Arya terdesak. Namun ia teringat pesan dalam mimpinya, kekuatan sejati ada di hati. Dengan ketenangan, ia mulai membaca gerakan lawannya. Saat Surya lengah, Arya memutar tubuh dan menjatuhkan lawannya dengan pukulan telak. Sorak-sorai rakyat kembali menggema, menandakan keberanian anak petani tidak bisa diremehkan. Tahap terakhir bukan lagi adu fisik, melainkan uji kebijaksanaan. Para peserta dipanggil satu persatu ke hadapan raja untuk menjawab pertanyaan sulit, apa arti sejati seorang kesatria? Banyak yang menjawab tentang kekuatan, kemenangan, dan kejayaan. Namun ketika giliran Arya tiba, ia menundukkan kepala sejenak lalu berkata, kesatria sejati adalah mereka yang rela berkorban demi rakyat, bukan demi dirinya sendiri. Jawaban itu membuat raja terdiam lama, sebelum akhirnya tersenyum puas. Pada akhir sayembara, hanya tersisa 5 orang finalis, dan Arya termasuk salah satunya. Para bangsawan mulai berbisik tak percaya. Bagaimana mungkin anak petani bisa sejajar dengan keturunan prajurit dan darah biru? Namun raja tak memandang asal-usul. Ia melihat keberanian, tekad, dan hati murni. Dari sinilah jalan Arya menuju pengabdian sebagai kesatria Nusantara mulai terbuka lebar. Namun perjalanan itu baru awal, sebab rahasia yang lebih besar telah menunggunya. Setelah sayembara, para finalis diberi tugas terakhir, menemukan pusaka keris legendaris yang hilang dari istana. Keris itu diyakini menyimpan kekuatan gaib sekaligus sumpah leluhur untuk melindungi tanah Nusantara. Banyak yang menganggapnya hanya mitos, namun raja menegaskan bahwa keris itu nyata. Barang siapa mampu menemukannya, dialah yang berhak menjadi kesatria utama kerajaan. Arya merasa darahnya berdesir, mungkin inilah takdir yang dimaksud oleh mimpi kakek tua itu. Perjalanan mencari keris bukanlah hal mudah. Arya dan finalis lainnya dikirim ke hutan lebat yang penuh misteri. Suara binatang buas terdengar di malam hari, dan kabut pekat menutupi jalan. Arya berjalan sendirian, berbekal keberanian dan doa ibunya. Sesekali ia mendengar bisikan aneh dari pepohonan, seolah ada roh leluhur yang memuji langkahnya. Meski takut, Arya terus maju, meyakini bahwa setiap tantangan adalah bagian dari ujian. Di tengah hutan, Arya bertemu seorang pertapa tua yang duduk di bawah pohon besar. Pertapa itu berkata lirih, keris pusaka bukan sekadar besi. Ia akan memilih pemiliknya. Hanya hati yang murni dan sumpah yang dijaga yang bisa menyentuhnya tanpa terluka. Arya pun teringat kembali pada mimpinya. Ia merasa semua petunjuk mulai terhubung, seolah takdir telah menyiapkan jalannya sejak lama. Dengan hormat, ia meminta restu pada sang pertapa untuk melanjutkan perjalanan. Setelah berhari-hari berjalan, Arya menemukan sebuah gua tua yang dipenuhi lumut. Di dalamnya, cahaya biru berkilauan dari sebuah keris yang tertancap di batu. Namun ketika ia mencoba mendekat, bayangan hitam muncul, wujud dari roh penjaga pusaka. Suara bergema di gua itu, apakah kau siap bersumpah menjaga tanah ini meski nyawamu jadi taruhannya? Arya menggenggam dadanya, lalu menjawab tegas, demi rakyatku, aku rela. Roh penjaga itu lenyap, dan keris bergetar hebat sebelum akhirnya lepas dari batu. Ketika Arya menggenggamnya, cahaya biru menyelubungi tubuhnya, menandakan ia telah diakui sebagai pewaris sah pusaka. Namun di balik kebanggaan itu,
Ia juga merasakan beban berat. Sumpah untuk melindungi rakyat kini terikat pada jiwanya selamanya. Arya menyadari perjalanan menjadi kesatria sejati baru saja dimulai. Arya kembali ke istana membawa keris pusaka. Rakyat bersorak menyambutnya. Raja tersenyum bangga, namun para bangsawan yang kalah menunjukkan wajah iri. Di hadapan semua orang, Arya menyerahkan keris itu kepada raja. Namun sang raja justru mengembalikannya, berkata, "Keris telah memilihmu. Kini ia adalah bagian dari dirimu." Bersama keris itu, sumpah leluhur juga jatuh ke pundakmu. Arya terkejut, tapi ia tahu tidak bisa menolak takdir ini. Upacara pengangkatan kesatria digelar megah. Arya berdiri dengan pakaian perang sederhana, keris pusaka terselip di pinggangnya. Raja kemudian mengangkat tangan Arya dan berkata, "Mulai hari ini, engkau bukan lagi hanya anak petani. Engkau adalah kesatria Nusantara, pelindung rakyat, dan penjaga kehormatan negeri ini." Suara rakyat bergemuruh, nama Arya dielu-elukan. Meski begitu, hatinya justru dipenuhi rasa tanggung jawab yang amat berat. Setelah upacara, Arya bermeditasi di ruang sunyi, mencoba merasakan energi dari keris pusaka. Tiba-tiba, suara roh penjaga kembali terdengar, "Ingat sumpahmu, Arya. Jika suatu saat engkau mengkhianati rakyat, keris ini akan menjadi kutukan bagimu." Arya terdiam, lalu menunduk. Ia sadar, sumpah ini bukan permainan. Ia harus menjaga kehormatan, bukan hanya demi dirinya, tapi demi seluruh negeri. Tak lama kemudian, kabar buruk datang. Pasukan asing dari seberang laut menyerang perbatasan, membakar desa-desa, dan merampas hasil panen rakyat. Raja segera mengirim para kesatria untuk menghadang. Arya, meski baru diangkat, diminta ikut serta. Inilah ujian nyata pertamanya, bukan lagi sayembara atau ujian spiritual, melainkan peperangan sungguhan di medan laga. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tahu saatnya membuktikan sumpahnya telah tiba. Malam sebelum berangkat perang, Arya berdiri di bawah sinar bulan, menggenggam keris pusaka. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bukan lagi anak petani biasa. Aku adalah penjaga negeri ini. Jika darahku harus tertumpah, biarlah demi tanah airku." Air mata mengalir, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar jalan hidupnya kini tak bisa kembali. Keperkasaan seorang kesatria lahir dari sumpah yang tak boleh dilanggar. Perang pun pecah di perbatasan. Pasukan asing dengan persenjataan lengkap menyerbu tanpa ampun. Prajurit kerajaan berusaha bertahan, namun jumlah musuh terlalu besar. Arya maju ke garis depan, keris pusaka di tangannya berkilau biru, seolah memberi semangat kepada semua prajurit. Seruan rakyat menggema, "Kesatria baru kita datang." Semangat pasukan pun bangkit kembali, meski peluang menang terlihat tipis. Arya bertarung habis-habisan, setiap tebasan kerisnya membawa cahaya yang membakar semangat teman-temannya. Ia tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga melindungi mereka yang terluka, menunjukkan arti kesatria sejati. Musuh yang awalnya meremehkan mulai ketakutan melihat keberaniannya. Namun semakin lama ia bertarung, semakin terasa beban sumpah itu, seolah nyawanya ikut terikat pada setiap ayunan keris. Di tengah pertempuran, Arya berhadapan dengan panglima musuh yang perkasa. Pertarungan sengit pun terjadi. Arya hampir roboh, namun ia teringat pada rakyat, pada keluarganya, pada sumpah yang ia ucapkan di gua itu. Dengan teriakan lantang, ia mengerahkan seluruh kekuatan. Keris pusaka berkilau lebih terang dari sebelumnya, menebas lawan dengan kekuatan yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kemenangan akhirnya diraih.
Pasukan asing dipukul mundur, rakyat kembali selamat. Arya berdiri di medan perang dengan tubuh penuh luka, namun senyum terukir di wajahnya. Prajurit dan rakyat berlutut menghormatinya, bukan karena ia membawa keris pusaka, melainkan karena ia telah menunjukkan arti sejati dari seorang kesatria. Keberaniannya menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Di akhir hidupnya, Arya selalu berkata kepada murid-muridnya, kesatria sejati bukan tentang pedang, bukan tentang keris, bukan tentang kejayaan. Ia tentang sumpah yang kau jaga, tentang rakyat yang kau lindungi, dan tentang hati yang tak pernah menyerah. Dari keris hingga sumpah, dari rakyat hingga negeri, kisah Arya menjadi bukti bahwa keperkasaan sejati hanya lahir dari pengorbanan tanpa pamrih. Dan begitulah rahasia kesatria Nusantara yang tak akan pernah lekang dimakan waktu. Dan begitulah kisah Arya, anak petani yang berubah menjadi legenda kesatria Nusantara. Dari keris pusaka hingga sumpah kehormatan, ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan soal darah bangsawan atau senjata, melainkan tentang hati yang rela berkorban demi rakyat dan negeri. Kisah ini bukan sekadar cerita lama, tapi cermin bagi kita semua, bahwa keberanian, ketulusan, dan pengorbanan akan selalu hidup selama kita menjaganya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang mengenal kisah hebat dari tanah Nusantara. Dan tentunya, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan legenda-legenda berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam hormat untuk para kesatria sejati.